Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Tertulis di dalam kitab Ulangan 6 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Tema perenungan kita hari ini adalah mengajarkan berulang-ulang. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Ulangan 6 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Ulangan 6 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Manusia lebih mudah mengingat dan memahami sesuatu yang diulang-ulang. Pola pengulangan, baik hal positif ataupun negatif, mampu mengubah pola pikir seseorang dan memengaruhi perilaku. Ketika perintah Tuhan Allah diajarkan berulang-ulang, maka tujuan akhirnya adalah menghasilkan perilaku hidup yang taat pada perintah itu. Mengulang-ulang pengajaran tentang Tuhan Allah dan perintahnya adalah kewajiban orang tua. Sasarannya bukan saja membawa anak-anak menaati Tuhan Allah, melainkan orang tua dibentuk terlebih dahulu untuk taat. Si pengajar lebih dahulu melakukan apa yang diajarkannya. Perintah ini pertama-tama diberikan kepada bangsa Israel, selanjutnya menjadi tugas semua orang percaya, agar setiap generasi umat Tuhan taat melakukan perintahnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Mengajarkan berulang-ulang pada waktu duduk di rumah, dalam perjalanan, pada waktu berbaring dan pada waktu bangun. Juga menjadikan pengajaran ini pengingat yang diikat sebagai tanda pada tangan, lambang di dahi, menuliskan di tiang pintu rumah dan pintu gerbang.
Semua petunjuk ini menegaskan betapa penting dan krusial perintah Tuhan Allah untuk segera dan selalu diajarkan. Secara implisit menyatakan tidak ada batas ruang ataupun waktu dalam mengajarkan perintahnya. Di mana saja dan kapan saja, harus diajarkan. Orang tua bertanggung jawab mengenalkan Tuhan Allah dan kehendak-Nya pada anak-anak sejak bayi hingga dewasa. Sampai kapan orang tua bertugas sebagai pengajar, hingga menutup usia. Sejak kecil hingga anak telah dewasa, orang tua tetap saja memikul tanggung jawab mengajarkan perintah Tuhan Allah. Demikian sebaliknya, sejak usia kanak-kanak hingga dewasa, setiap anak harus memiliki kesediaan untuk menerima didikan dan pengajaran. Menolaknya adalah sebuah kebodohan. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Sebagai keluarga Kristen, kita diingatkan untuk tidak lalai dalam tanggung jawab ini, menjadikan keluarga kita sebagai tempat mengenal dan menaati Tuhan Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu, Ulangan 6 ayat 5 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Perkataan ini dikenal sebagai sema, yang mengandung arti mendengar. Dalam bahasa Ibrani, orang Yahudi di zaman ini mengucapkan sema pada pagi dan malam hari, dan menganggapnya sebagai kewajiban yang penting. Perkataan ini Yesus sebut sebagai hukum yang terutama dan yang pertama. Perintah ini sepertinya mustahil kita pelihara. Kemustahilan itu disebabkan oleh keberadaan alami manusia. Tidak ada bukti yang lebih nyata tentang ketidakmampuan manusia memelihara hukum Allah selain perintah ini. Tidak satu pun manusia dengan kodrat berdosa dapat mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatannya 24 jam sehari. Ialah mustahil bagi manusia alami. Namun melanggar sebuah perintah Allah adalah dosa. Jadi, tanpa memperhitungkan dosa yang kita lakukan setiap hari, kita telah terkutuk karena tidak mampu memelihara perintah yang satu ini saja. Oleh karena itu Yesus mengingatkan kaum Farisi berulang kali atas ketidakmampuan mereka memelihara hukum Allah. Ia berusaha membongkar kebangkrutan rohani mereka dan kebutuhan mereka akan juru selamat, tanpa penebusan dosa yang Ia sediakan, dan kediaman Roh Kudus yang menguatkan dari dalam hati orang tertebus. Mengasihi Allah adalah mustahil. Akan tetapi, sebagai orang Kristen, kita telah dibersihkan dari dosa dan hati kita didiami oleh Roh. Jika demikian, bagaimana caranya mengasihi Allah yang sepantasnya? Sama seperti pria di dalam Markus 9 ayat 24 yang meminta pertolongan supaya dapat lebih percaya lagi. Kita juga dapat meminta Allah membantu kita dalam bagian-bagian kehidupan kita yang kurang mengasihi Dia segenap hati, jiwa, dan pikiran. Adalah kuasa-Nya yang kita butuhkan untuk menaklukkan kemustahilan, sehingga kita perlu mencari dan menggunakan kuasa-Nya. Dalam kebanyakan kasus, kasih kita bagi Allah semakin bertumbuh dengan berjalannya waktu. Tentunya umat Kristen yang baru diselamatkan sangat menyadari kasih Allah dan kasih mereka bagi Allah. Namun dengan menyaksikan kesetiaan Allah di tengah pergumulan dan percobaan kita, kasih kita kepada Allah berkembang dan bertumbuh. Beriringan dengan berjalannya waktu, kita menyaksikan belas kasih, kasih karunia, belas kasihan, dan kasih-Nya bagi kita, dengan kebenciannya terhadap dosa, kekudusannya, dan kebenarannya. Kita tidak mungkin mengasihi seseorang yang tidak kita kenal, sehingga pengenalan akan dirinya seharusnya menjadi prioritas pertama kita. Mereka yang mengejar Allah dan kebenarannya, yang menanggapi dengan serius perintah-Nya untuk mengasihi dirinya di atas segala sesuatu, tidak lain dari mereka yang bergairah bagi hal-hal yang bersangkutan dengan Allah. Mereka bersemangat membaca firman Allah, bersemangat berdoa, bersemangat menaati dan menghormati Allah dalam segala sesuatu, dan bersemangat bersaksi tentang Yesus kepada orang lain,
Melalui disiplin-disiplin rohani ini kasih bagi Allah berkembang dan bertumbuh mendewasa bagi kemuliaan-Nya. Nas hari ini memberikan kita 3 hal, yakni: pertama, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengapa kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati? Karena Dia tahu kalau kita tidak menjaga hati kita dari segala kewaspadaan, hati kita bisa melenceng darinya. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Contoh konkret dalam hal relationship dengan sesamamu, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik, atau kamu bisa saja memiliki pasangan yang tidak sepadan di mana dia akan menghujat imanmu kepada Tuhan. Ini pun merupakan siasat dari si jahat untuk membelokkan hatimu dari Tuhan. Kedua, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Mengapa kita harus mengasihi Allah dengan segenap jiwa? Karena kita tahu bahwa iblis sedang bekerja semakin giat di hari-hari ini untuk menangkap setiap jiwa yang tidak memiliki fondasi benar di dalam Kristus. Sehingga jiwamu akan terombang-ambingkan oleh segala tipu muslihat iblis, dan akhirnya orang yang lemah imannya akan jatuh ke dalam penyembahan atau pemujaan berbagai hal yang pada hakikat bukan untuk memuliakan nama Tuhan, ibarat memiliki ilah lain atau mengtuhankan sesuatu melebihi Tuhan Yesus. Ketiga, kita harus mengasihi Tuhan dengan kekuatanmu. Mengapa kita harus mengasihi Allah dengan segenap kekuatanmu? Karena Tuhan tahu masing-masing dari kita memiliki kelemahan yang mungkin bisa menjadi senjata iblis untuk menyerangmu, membalikkan fakta-fakta yang ada bahwa Tuhan memberikan kasih karunia tidak terbatas dengan anggapan berbuat dosa pun kamu bisa masuk surga. Padahal semua itu tidak benar. Karena itu, marilah terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita hingga akhir hayat kita. Mengajarkan berulang-ulang, Ulangan 6 ayat 6-7 berkata, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun." Keluarga adalah pusat pendidikan utama dan pertama di dunia kepada anak-anak. Dari keluargalah anak-anak mengetahui segala kehidupan baik jasmani maupun rohani. Itu sebabnya Musa memberikan nasihat dalam rangka mendidik anak, yakni dengan mengulang-ulang mengajarkan iman kepada mereka setiap hari. Sebagai orang tua kita harus setia mengulang-ulangi, membicarakan dan mengajarkan tentang firman Allah kepada mereka agar firman Allah itu masuk ke hati mereka dan mengerti serta mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara utama untuk mengungkapkan kasih kepada Allah ialah mempedulikan kesejahteraan rohani anak-anak kita dan berusaha menuntun mereka kepada hubungan yang setia dengan Allah. Nas hari ini mengajarkan bahwa pertama, pembinaan rohani anak-anak seharusnya merupakan perhatian utama semua orang tua, dan kedua, pengarahan rohani harus berpusat di rumah dan melibatkan ayah dan ibu, karena pengabdian kepada Allah wajib dilakukan di dalam rumah tangga. Hal itu adalah perintah langsung dari Tuhan. Hasil penelitian di Jepang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap pengajaran berulang-ulang sejak bayi masih berada di dalam perut ibunya. Jika dilakukan sekali saja tentu tidak akan membawa hasil apa-apa. Agar metode ini bisa berhasil, si ibu harus terus-menerus mengajarkan kepada bayinya. Dengan kata lain, pengulangan dalam mengajar akan membuahkan hasil yang signifikan. Manusia akan lebih mudah mengingat sesuatu yang didengar berulang-ulang atau sesuatu yang sering dilakukan. Pola-pola perulangan baik yang positif maupun negatif pun mampu mengubah pola pikir seseorang. Coba ingat-ingat, adakah sesuatu yang diajarkan oleh orang tua Anda secara berulang-ulang ketika Anda kecil dan masih berbekas dalam ingatan Anda hari ini? Rasanya semua orang pasti memiliki memori tersendiri akan itu.
Kepribadian atau watak kita pun akan terbentuk menurut seperti apa pengajaran yang kita terima sejak kecil secara berulang-ulang. Pola perulangan akan membuat kita mampu mengingat sesuatu dalam waktu yang lama, bahkan sampai mati sekalipun. Sejauh mana kita menganggap penting untuk mengajarkan anak-anak kita sejak bayi, jika metode pengajaran penjumlahan seperti yang dilakukan ibu-ibu di Jepang mampu membawa hasil yang hebat terhadap kepintaran anak-anak mereka kelak, bukankah sebuah metode pengajaran yang berulang-ulang sejak usia dini akan membawa manfaat yang baik sebagai bekal bagi masa depan mereka kelak? Tuhan tahu betul akan hal ini. Lihatlah pesan Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel lewat Musa. Salah satu pesannya mengingatkan kita akan pentingnya memperhatikan segala perintah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan bukan itu saja. Selanjutnya dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ayat ini menggambarkan betapa pentingnya bagi kita untuk mengajarkan anak-anak kita mengenai ketetapan-ketetapan Tuhan secara berulang-ulang, kapan saja, di mana saja. Lewat dongeng sebelum tidur, ketika sedang bermain, ketika sedang dalam perjalanan dan sebagainya, pola pengajaran berulang akan mampu menanamkan benih firman Tuhan di dalam hati mereka, sehingga mereka bisa terbentuk sebagai pribadi yang takut akan Tuhan sejak kecil. Itu akan sangat bermanfaat bagi masa depan mereka. Pada suatu ketika nanti, Anda akan tersenyum bangga melihat mereka tumbuh menjadi orang-orang sukses yang mampu menjadi teladan bagi banyak orang. Akan tetapi penting pula bagi kita untuk ingat bahwa mengajarkan secara lisan saja tidak akan bisa berpengaruh jauh terhadap keimanan mereka. Lebih dari sekedar lewat kata-kata, kita pun harus menunjukkan keteladanan dengan kesesuaian antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat. Anak-anak tidak akan mau menanggapi serius nasihat orang tuanya apabila orang tuanya malah melanggar sendiri segala sesuatu yang mereka ajarkan. Ayat selanjutnya mengatakan hal itu dengan jelas. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Tidak bisa tidak. Apabila kita mengharapkan anak-anak kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berbuah lebat dalam segala hal ketika mereka dewasa, kita harus rajin mengajarkan dan memberi teladan secara berulang-ulang sedini mungkin. Kita harus ingat bahwa anak-anak kita merupakan anugerah yang sangat indah dari Tuhan. Dalam Mazmur kita bisa membaca perenungan penulisnya akan hal ini. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Selayaknya kita menerima titipan Tuhan sebagai anugerahnya, adalah penting bagi kita untuk bersyukur dan menghargai betul pemberian itu. Dan Alkitab mengatakan hal tersebut dengan kiasan yang bagi saya terdengar sangat indah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Bukan hanya anak-anak kita yang akan merasakan manfaatnya kelak setelah mereka bertumbuh dewasa, tetapi bagi kita sebagai orang tuanya pun akan memetik hasilnya nanti. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Bukan hanya anak-anak, tetapi bagi orang dewasa pun sebuah proses belajar atau latihan yang dilakukan secara kontinu akan mampu membuat diri kita terbiasa dalam melakukan hal-hal yang baik, terutama dalam hal beribadah. Firman Tuhan mengatakan bahwa keseriusan dalam beribadah merupakan sebuah proses yang harus dilakukan secara teratur dan kontinu, bukan sesuatu yang instan. Latihlah dirimu beribadah, practice makes perfect. Itu kata pepatah, dan latihan memerlukan proses berkesinambungan. Jika melatih diri untuk menyadari pentingnya berolahraga bagi kesehatan atau kebugaran tubuh kita,
Melatih diri untuk rajin beribadah akan membawa faedah yang jauh lebih penting lagi. Karena, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Lewat penelitian mendalam, perulangan dalam pengajaran dan keteladanan dipercaya mampu memberikan dampak positif yang mampu bertahan hingga waktu yang panjang. Dan Alkitab pun mengatakan hal yang sama tentang itu. Kita harus menanamkan pengenalan akan Tuhan dan firman-firman-Nya sedini mungkin kepada anak-anak kita lewat metode pengajaran yang berulang-ulang. Anda bisa memakai metode-metode yang menyenangkan bagi anak seperti lewat dongeng sebelum tidur, lewat hal-hal yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari, lewat perumpamaan dan sebagainya. Jangan lupa pula bahwa ketika kita mengajarkan mereka, kita pun harus pula memperhatikan kesesuaian antara sikap dan perbuatan kita dengan apa yang kita ajarkan. Itu akan mampu membawa manfaat besar bagi anak-anak kita hingga akhir hayat mereka, dan itu pun akan membawa kebahagiaan bagi kita. Siapa yang tidak bahagia jika melihat anak-anaknya tumbuh menjadi orang-orang sukses yang membawa pengaruh positif bagi sesamanya? Di samping itu kita pun harus terus menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada diri kita sendiri lewat latihan rohani yang dilakukan secara berulang-ulang, secara kontinu dan teratur, serta tanamkan pengenalan akan Tuhan bagi anak-anak kita sedini mungkin, sehingga kelak kita dan anak-anak kita akan berbahagia memetik buahnya. Jika belajar penjumlahan kepada janin saja sudah mampu memberikan kebaikan yang bermanfaat bagi perkembangan kepintaran dan kemampuan anak-anak, apalagi pengenalan akan firman Tuhan yang bukan saja berguna dalam hidup di dunia ini tetapi juga akan sangat bermanfaat bagi hidup yang akan datang. Karena itu, jangan hanya sekali-kali tetapi ajarkanlah kebenaran firman Tuhan secara berulang-ulang. Mari kita pelajari ringkasan kitab Ulangan berikut ini. Penulis, Musa menulis kitab Ulangan, yang sebenarnya merupakan kumpulan khotbahnya kepada Israel sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan. Inilah kata-kata yang diucapkan Musa. Orang lain mungkin telah menulis bab terakhir. Tanggal penulisan khotbah-khotbah ini disampaikan selama periode 40 hari sebelum Israel memasuki tanah perjanjian. Khotbah pertama disampaikan pada hari pertama bulan ke-11. Dan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan 70 hari kemudian, pada hari ke-10 bulan pertama, kurangi 30 hari berkabung setelah kematian Musa, dan kita mempunyai 40 hari. Saat itu tahun 1406 sebelum Masehi. Tujuan penulisan, generasi baru Israel akan memasuki tanah perjanjian. Orang banyak ini belum mengalami mukjizat di Laut Merah, atau mendengar hukum yang diberikan di Sinai, dan mereka akan memasuki negeri baru yang penuh bahaya dan godaan. Kitab Ulangan diberikan untuk mengingatkan mereka akan hukum Tuhan dan kuasa Tuhan. Ayat kunci, jangan menambah apa yang aku perintahkan kepadamu dan jangan menguranginya, tetapi peliharalah perintah Tuhan, Allahmu, yang kuberikan kepadamu. Dengarlah, hai Israel, Tuhan, Allah kami, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah-perintah yang kuberikan kepadamu hari ini harus ada dalam hatimu. Buat mereka terkesan pada anak-anak Anda. Bicaralah tentang hal itu ketika Anda duduk di rumah dan ketika Anda berjalan di sepanjang jalan, ketika Anda berbaring dan ketika Anda bangun. Dia berkata kepada mereka, ingatlah semua perkataan yang telah aku nyatakan dengan sungguh-sungguh kepadamu pada hari ini, agar kamu dapat memerintahkan anak-anakmu untuk menaati dengan cermat semua perkataan hukum ini. Itu bukan sekadar kata-kata kosong bagi Anda, itu adalah hidup Anda. Oleh mereka itu, kamu akan berumur panjang di negeri yang akan kamu duduki di seberang sungai Yordan. Ringkasan singkat, bangsa Israel diperintahkan untuk mengingat 4 hal, yakni kesetiaan Tuhan, kekudusan Tuhan, nikmat Tuhan,
dan peringatan Tuhan. 3 bab pertama merangkum perjalanan dari Mesir ke lokasi mereka saat ini, Moab. Pasal 4 adalah panggilan untuk taat, untuk setia kepada Tuhan yang setia kepada mereka. Bab 5-26 merupakan pengulangan hukum. 10 perintah Allah, hukum mengenai pengorbanan dan hari-hari khusus, dan hukum-hukum lainnya diberikan kepada generasi baru. Berkat dijanjikan kepada mereka yang taat, dan kelaparan dijanjikan kepada mereka yang melanggar hukum. Tema berkat dan kutuk dilanjutkan pada pasal 27-30. Bagian kitab ini diakhiri dengan pilihan jelas yang diberikan kepada Israel. Aku telah menghadapkan kepadamu hidup dan mati. Berkat dan kutuk, kerinduan Allah terhadap umatnya ditemukan dalam rekomendasinya. Pilihlah kehidupan. Di bab terakhir, Musa memberi semangat kepada orang-orang, menugaskan penggantinya, Yoshua, merekam sebuah lagu, dan memberikan berkat terakhir kepada setiap suku Israel. Pasal 34 menceritakan keadaan kematian Musa. Dia mendaki Gunung Pisgah, di mana Tuhan menunjukkan kepadanya tanah perjanjian yang tidak dapat dimasukinya. Pada usia 120 tahun, namun masih dengan penglihatan yang baik dan kekuatan awet muda, Musa meninggal di hadirat Tuhan. Kitab Ulangan diakhiri dengan berita kematian singkat mengenai nabi besar ini. Banyak tema perjanjian baru yang terdapat dalam kitab Ulangan. Yang paling utama di antara hal-hal tersebut adalah perlunya menaati hukum Musa dengan sempurna dan ketidakmungkinan untuk melakukan hal tersebut. Pengorbanan tanpa akhir yang diperlukan untuk menebus dosa manusia yang terus-menerus melanggar hukum Taurat akan digenapi dalam pengorbanan Kristus yang sekali untuk selama-lamanya. Karena karya penebusannya di kayu salib, kita tidak memerlukan pengorbanan lagi untuk dosa. Pilihan Allah atas bangsa Israel sebagai umat istimewanya merupakan gambaran awal pilihannya atas orang-orang yang mau percaya kepada Kristus. Dalam Ulangan 18 ayat 15-19, Musa bernubuat tentang nabi lain, nabi utama yang akan datang yaitu Mesias. Seperti Musa, dia akan menerima dan memberitakan wahyu ilahi dan dia akan memimpin umatnya. Kitab Ulangan menggarisbawahi pentingnya firman Tuhan. Ini adalah bagian penting dari kehidupan kita. Meskipun kita tidak lagi berada di bawah hukum perjanjian lama, kita tetap bertanggung jawab untuk tunduk pada kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ketaatan yang sederhana mendatangkan berkat, dan dosa mempunyai konsekuensinya sendiri. Tak satu pun dari kita yang kebal hukum. Bahkan Musa, pemimpin dan nabi pilihan Tuhan pun wajib taat. Alasan mengapa dia tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian adalah karena dia tidak menaati perintah Tuhan yang jelas. Selama masa pengujiannya di padang gurun, Yesus mengutip kitab Ulangan sebanyak 3 kali. Dengan melakukan hal ini, Yesus mengilustrasikan kepada kita perlunya menyembunyikan firman Allah di dalam hati kita agar kita tidak berdosa terhadapnya. Sebagaimana bangsa Israel mengingat kesetiaan Allah, kita juga seharusnya mengingatnya, penyeberangan Laut Merah, kehadiran suci di Sinai, dan berkah mana di gurun pasir hendaknya menjadi penyemangat bagi kita juga. Cara terbaik untuk terus maju adalah dengan meluangkan waktu untuk melihat ke belakang dan melihat apa yang telah Tuhan lakukan. Kita juga mempunyai gambaran indah dalam Ulangan tentang Allah yang penuh kasih yang menginginkan hubungan dengan anak-anaknya. Tuhan menyebut kasih sebagai alasan Dia membawa Israel keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan menebus mereka. Betapa indahnya bisa terbebas dari belenggu dosa dan dicintai oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Apa kata Alkitab tentang mempercayai orang lain? Dalam kaitannya dengan mempercayai orang lain, Raja Daud mengajar, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Daud berbicara dari pengalaman, karena ia telah dikhianati berkali-kali oleh orang yang dekat dengannya.
bukannya menjadi pahit dan menganggap semua orang tidak layak dipercayai. Ia mengambil hikmahnya dan mengajarkannya. Orang berdosa akan mengecewakan kita, namun kita selalu dapat mengandalkan Allah. Raja Salomo, putra dari Raja Daud, mendapat pelajaran yang sama dan menambah bahwa lebih baik jika kita mempercayai Allah daripada mempercayai pikiran kita sendiri. Meskipun orang lain mengecewakan kita, dan kita sendiri kerap mengecewakan orang lain, kita perlu dan memang seharusnya mempercayai orang lain baik sedikit maupun banyak. Karena kita tahu bahwa Allah tak pernah mengecewakan, maka kita berani mempercayai orang lain. Rasa aman kita ada padanya, sehingga kita bebas mempercayai orang lain dan bersukacita dalam kedekatan itu. Mempercayai orang lain sangat berkaitan dengan mengasihi orang lain. Kedekatan sejati hanya dapat dicapai melalui kejujuran dan kepercayaan, membantu menanggung beban orang lain, mengeratkan kepercayaan dan saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kepercayaan dibutuhkan jika kita hendak mengakui dosa kita kepada sesama dan menceritakan kebutuhan-kebutuhan kita. Kepercayaan melandasi hubungan antar manusia, terutama dalam keluarga Kristus yang berfungsi secara sehat. Umat Kristen harus mengusahakan layak dipercayai. Yesus menjelaskan bahwa para pengikutnya harus menepati janji mereka. Yakobus mengulangi perintah yang sama. Umat Kristen dipanggil untuk berhati-hati menjaga ucapan dan tidak menjadi gosip. Secara bersamaan, ada kalanya ketika umat Kristen dipanggil untuk berbicara dan membahas pemulihan dari dosa. Umat Kristen harus mengucapkan kebenaran dan menyampaikan kebenaran dalam kasih. Kita perlu berusaha supaya layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Umat Kristen juga diharapkan memenuhi kebutuhan orang lain. Semua tindakan ini menandakan sifat yang dapat dipercaya. Umat Kristen seharusnya merupakan kalangan yang terpercaya di dalam masyarakat. Keadaan layak dipercayai itu dimampukan oleh Roh Kudus yang aktif terlibat dalam kehidupan orang percaya. Mempercayai orang lain tidak alami ataupun mudah. Lebih bijak jika kita berusaha lebih mengenal orang lain dan tidak langsung memberikan seluruh kepercayaan kita. Yesus melakukan hal ini ketika ia meninggalkan kerumunan orang pada waktu tertentu. Akan tetapi, kadang sulit membedakan antara berhikmat dalam memberi kepercayaan dan bersikap defensif demi melindungi diri karena pernah disakiti atau merasa takut. Jika kita menyadari kita sulit mempercayai orang sama sekali, maka lebih baik jika kita berintrospeksi dan, jika perlu, meminta supaya Allah memulihkan hati kita yang terluka. Alkitab memberi nasihat tentang mempercayai orang meskipun kita pernah dilukai. Mempercayai Allah adalah langkah yang pertama dan yang paling penting. Ketika kita tahu bahwa, bagaimanapun manusia lain memperlakukan kita, Allah akan selalu ada dalam kesetiaan, dalam kebenaran, dan selalu dapat diandalkan, maka kita lebih mampu menerima pengkhianatan atau kekecewaan. Mazmur 118 ayat 6 berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Membaca firman Allah dengan perhatian khusus terhadap cara ia menegaskan kesetiaannya akan membantu kita. Doa sangatlah penting. Jika kita merasa Allah telah mengkhianati kita dengan memperbolehkan kita disakiti, kita perlu diingatkan kembali akan kebenarannya dan dihibur oleh kasih-Nya. Langkah kedua mengembalikan kepercayaan jika pernah disakiti adalah pengampunan. Sebagaimana Yesus memberitahu Petrus, jika seorang saudara berdosa terhadap dia 77 kali sehari dan meminta pengampunan, kita harus mengampuni. Pesannya bukan bahwa kita tidak perlu mengampuni untuk ke-78 kali, melainkan bahwa kita harus menjadi umat yang selalu mengampuni. Jika seseorang terus menyalahgunakan kepercayaan kita tanpa perasaan bersalah, kita tidak perlu berhubungan terus dengan orang itu atau membuka diri kepadanya terus-menerus.
Namun kita tidak boleh menyimpan kepahitan atau membiarkan pengalaman pahit itu menghalangi hubungan kita dengan orang lain. Jika seseorang benar-benar bertobat, meskipun ia mengkhianati dan menyalahgunakan kepercayaan, kita harus mengampuninya dan bahkan mengusahakan pemulihan kepercayaan itu beriringan dengan berjalannya waktu. Di dalam ajaran Yesus mengenai pengampunan, ada sebuah perumpamaan di mana seorang hamba yang hutang besarnya diampuni kemudian bersikap kejam terhadap hamba lain yang berhutang kecil padanya. Tindakan kejam hamba yang keras hati itu seharusnya mengingatkan kita untuk mengampuni orang lain. Allah telah mengampuni hutang kita yang jauh lebih besar dibanding hutang yang belum dilunasi orang lain terhadap kita. Pada akhirnya, perlu ditegaskan bahwa sambil kita belajar mempercayai orang lain, kita sendiri harus berusaha menjadi orang yang layak dipercayai. Hal ini baik dan benar. Kita harus menjadi tempat yang aman bagi orang lain dan menjaga kerahasiaan. Kita harus dikenal oleh kejujuran kita dan kesiapan kita menderita bersama orang lain. Semua orang melewati masa sulit, dan persahabatan sangat penting nilainya ketika situasi dan kondisi kita memburuk. Ada kalanya kita mengecewakan orang lain, namun kita harus selalu berjuang, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nilai kejujuran dan integritas dalam berbicara. Amsal 12 ayat 22 berkata, "Orang yang dusta bibirnya menjijikkan bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia disenanginya." Kitab Amsal adalah salah satu kitab dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama. Amsal 12 ayat 22 berbunyi dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Nas hari ini menekankan nilai kejujuran dan integritas dalam berbicara. Mulut yang berdusta dianggap sebagai kekejian bagi Tuhan, sementara orang yang berlaku setia atau jujur disenangi olehnya. Ini mencerminkan ajaran bahwa kejujuran dan integritas adalah nilai-nilai yang dihargai oleh Tuhan, sementara kebohongan dan ketidakjujuran dianggap sebagai pelanggaran moral. Penting untuk memahami ayat-ayat dalam kitab Amsal dalam konteks budaya dan religiusnya pada waktu itu. Pengajaran-pengajaran seperti ini dapat menjadi panduan moral bagi orang-orang yang mengikuti ajaran agama Yahudi atau Kristen. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini menyiratkan beberapa nilai moral dan etika yang bisa direnungkan. Pertama, perlu kejujuran dan integritas. Ayat ini menyoroti pentingnya kejujuran dalam berbicara dan bertindak. Dikatakan bahwa orang yang berbicara jujur dan bertindak dengan integritas disenangi oleh Tuhan. Hal ini mengajarkan kita untuk menghargai kejujuran sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan. Kedua, perlu sikap terhadap kebenaran. Pernyataan ini mengajak untuk mempertimbangkan bagaimana kita berbicara, dan apakah kita berusaha untuk mengatakan yang benar atau justru menggunakan kebohongan. Kesadaran akan pentingnya membicarakan kebenaran dan menjauhi kebohongan dapat mengarah pada sikap yang disenangi oleh Tuhan. Ketiga, pentingnya akhlak dan perilaku. Ayat ini menyoroti bahwa bukan hanya tindakan fisik yang menjadi perhatian Tuhan, tetapi juga perilaku dan sikap batiniah, seperti kejujuran dalam berbicara. Oleh karena itu, setia dalam perilaku dan berbicara adalah sesuatu yang dihargai oleh Tuhan. Keempat, ketidaksetujuan dengan kebohongan. Pernyataan ini menegaskan bahwa kebohongan dianggap menjijikkan bagi Tuhan. Ini bisa menjadi panggilan untuk mengevaluasi apakah kita terlibat dalam kebohongan atau perilaku tidak jujur, dan jika ya, untuk berusaha meninggalkannya. Karena itu, dengan renungan ini, seseorang dapat mencari cara untuk mengintegrasikan nilai-nilai kejujuran dan integritas ke dalam kehidupan sehari-hari serta mempertimbangkan bagaimana perilaku dan ucapan kita dapat mencerminkan sikap yang disenangi oleh Tuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran. Amsal 12 ayat 19 berkata,
Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Amsal dengan tepat mengamati makna perkataan yang sangat penting. Kata-kata bisa keluar hanya melalui mulut dan lidah kita. Lidah sangat lentur, karena tidak bertulang, mempunyai fungsi tidak hanya sebagai indera pencecap tetapi juga pembentuk kata-kata. Kata-kata menjadi sarana berkomunikasi dengan orang lain. Lidah merupakan salah satu anggota tubuh yang kecil, tetapi fungsinya tidak dapat diremehkan. Itulah yang dijelaskan oleh Amsal, bahwa kita diminta untuk tidak sembarang mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Orang yang menggunakan lidah dan bibir dengan baik, yaitu mengeluarkan kata-kata yang mengandung kebenaran, akan tetap untuk selama-lamanya. Artinya, perkataan orang itu akan dipegang orang lain menjadi suatu kepercayaan. Perkataan itu mempunyai otoritas atau kuasa untuk dituruti orang lain. Tak seorang pun meragukan kata-kata yang mengandung kebenaran. Orang yang bibirnya mengatakan kebenaran pasti akan dibuktikan dalam kenyataan yang benar pula. Perkataan dan realitas mengandung kebenaran, artinya memang benar dan apa adanya. Jika demikian, apa yang dikatakan oleh orang itu akan dipercaya. Sebaliknya, lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Ada syair lagu yang mengatakan, "Jangan ada dusta di antara kita." Lagu ini mengingatkan agar jangan sekali-kali ada dusta karena akan sangat menyakitkan. Dusta menyembunyikan perbuatan dan tingkah laku yang tidak jujur dan tidak benar. Misalnya mencuri, selingkuh, manipulasi, tidak bertanggung jawab, dan sebagainya. Bibir dan lidah dusta tidak akan menghasilkan kebenaran baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Perkataan dusta tidak akan mempunyai otoritas atau kuasa. Orang yang berbuat demikian akan ditinggalkan orang lain. Perkataannya tidak akan dituruti dan dipercayai orang lain. Relasi itu hanya sekejap mata, artinya hanya satu kali orang berhubungan dengannya, dan segera akan ditinggalkan. Orang tidak akan datang kedua kali. Mau jadi orang yang dipercaya, lakukanlah segala hal tanpa dusta, mulai dari perkara-perkara kecil dan kemudian perkara-perkara besar, melalui bibir dan lidah yang jujur. Kata-kata selalu membawa dampak baik bagi pendengar atau bagi yang memperkatakannya. Selama kita memperkatakan hal-hal yang positif, maka akan menjadi berkat bagi orang lain, dan tanpa kita sadari, berkat itu akan kembali kepada kita. Namun saat kita memperkatakan yang buruk, selain menyakiti juga bisa menjadi bumerang bagi diri sendiri. Sederhanalah dalam berkata-kata, jangan melebih-lebihkan yang tidak ada. Jangan pula mengurangi apa yang sudah ada. Cobalah untuk lebih banyak bertindak, sebab seseorang dinilai tidak hanya dari perkataan, namun dari apa yang telah dilakukannya. Karena itu, mari gunakan bibir dengan sebaiknya hanya untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa sejenak. Ya Tuhan Allah, berkatilah keluarga kami agar dapat menjadi tempat bertumbuhnya kasih dan kesetiaan kepadamu. Mampukan kami sebagai orang tua, juga anak-anak agar dapat selalu melakukan apa yang Engkau perintahkan. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya di dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa.
Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.